Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan tidak lupa juga untuk ngingetin kalian untuk like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor komedi yang berjudul Slacks. Film ini menceritakan sebuah celana jeans yang balas dendam kepada para pemakainya. Arwah dari celana jeans ini meminta keadilan atas kejadian yang telah menimpanya. Makan telur sama devanya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Perhatian, film akan segera dimulai. Di awal film memperlihatkan ada seorang gadis India yang sedang memetik kapas di perkebunan kapas. Setelah selesai memetik kapasnya, gadis itu pun pergi berjalan sambil membawa keranjang berisi kapas dan di sana terdapat sebuah papan yang bertuliskan ladang eksperimen 357 Canadian Cotton Countries atau CCC. Lalu scene berpindah, ada seorang laki-laki yang membawa sebuah kotak kardus ke dalam sebuah gudang di mana gudang tersebut berada di sebuah toko CCC yang menjual berbagai macam jenis pakaian yang bermerek. Terlihat di dalam toko CCC ada banyak karyawan dan para pelanggan yang sedang melakukan transaksi jual beli pakaian dan ada juga yang sedang menjelaskan jenis koleksi dan diskon yang ada di toko tersebut. Lalu masuklah seorang wanita ke dalam toko CCC yang berpakaian sederhana. Dia terlihat sangat kagum dengan toko pakaian ini. Dia adalah Libby, karyawan baru di toko ini. Kemudian di ruangan lain terlihat ada seorang laki-laki yang sedang memantau kondisi toko tersebut di balik layar CCTV-nya. Dia bernama Craig. Craig merupakan manajer toko tersebut. Di sini Libby diajak oleh wanita berwajah India yang bernama Shruti, yang merupakan karyawan lama di toko ini untuk menemui Craig selaku manajer toko ini di ruangannya. Setelah mereka bertemu, Shruti pun pergi meninggalkan Craig dan Libby. Libby yang merupakan karyawan baru di sana memperkenalkan diri kepada Craig dan meminta tugas pertamanya kepada Craig. Lalu Craig pun menjelaskan dan memberi arahan serta menyerahkan sebuah dokumen kepada Libby. Lalu menyuruh Libby untuk menemui Hunter yang merupakan karyawan senior di toko CCC ini. Setelah itu Craig kembali ke dalam ruangannya meninggalkan Libby. Di sini Libby lalu menemui Hunter selaku karyawan senior untuk meminta arahan kepadanya. Namun Hunter meminta Libby untuk menemui Lord saja karena dia masih ada kerjaan. Libby pun langsung menemui Lord dan menyapanya. Tanpa basa-basi, Lord langsung menjelaskan dan menyuruh Libby untuk memakai pakaian koleksi dari CCC edisi terbaru sesuai dengan musimnya. Kemudian Lord memberitahu Libby untuk kembali lagi ke toko jam 9 malam karena akan ada Harold selaku pemilik perusahaan CCC yang akan berkunjung ke toko untuk memberikan semangat dan arahan serta mengontrol keadaan toko dan seluruh stafnya. Tidak menunggu lama, Libby pun langsung membeli baju baru di toko CCC ini. Di sisi lain, Craig yang tahu akan kedatangan Harold selaku pemimpin perusahaan akan datang. Ia pun menghafal yel-yel agar mendapatkan promosi jabatan di perusahaan ini. Lalu di sebuah gudang penyimpanan pakaian sekilas terlihat ada yang masuk ke dalam gudang dan mengambil satu celana jeans tersebut dan pergi meninggalkan gudang itu. Kemudian scene beralih, di dalam toilet terlihat Libby sedang berganti pakaian. Kemudian ia dikejutkan oleh kedatangan Hunter bersama karyawan wanita yang bernama Zema. Sontak saja Libby pun langsung bersembunyi di dalam kamar mandi. Ternyata Zema yang mencuri celana jeans tersebut. Lalu Hunter dan Zema saling memberi peringatan untuk tidak melaporkan perbuatan mereka satu sama lain dan pergi meninggalkan toilet. Kemudian scene berpindah di mana tampak Craig memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh karyawannya. Libby yang datang terlambat pun langsung ikut berbaris bersama karyawan lainnya. Ketika semua sudah berkumpul, Zema terlihat kesakitan di area perut bagian bawahnya. Karena dia sedang datang bulan, Zema pun pergi meninggalkan toko ini. Tanpa disengaja, Craig yang melihat celana jeans yang dipakai oleh Zema langsung bereaksi dan mencoba untuk menghentikan Zema. Craig langsung menghubungi Zema, namun Zema tidak menghiraukannya dan langsung pergi menuju ke toilet. Kembali lagi ke dalam toko yang dimana pemilik perusahaan CCC yaitu Harold sudah berada bersama para karyawannya dan terlihat di sana Harold sedang memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya. Harold memberitahu tentang produk yang akan segera launching besok pagi yaitu celana jeans Super Shaper. Celana ini bukan sembarang celana. Celana ini bisa secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran tubuh pemakainya dan merupakan jeans netral gender pertama. Sementara itu di dalam toilet, Zema sedang kesusahan untuk membuka celana jeansnya.
Dengan sekuat tenaga Zema berusaha untuk melepaskan celana itu dari tubuhnya. Akan tetapi bukannya berhasil dicopot, malah makin mengikat perut Zema. Dan Zema pun mengeluarkan banyak darah dari celananya. Zema semakin panik karena darah keluar begitu banyak hingga bercucuran di lantai sampai akhirnya membuat Zema berteriak histeris dan tewas, dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Kembali ke dalam toko terlihat semuanya sedang menyaksikan tayangan iklan untuk launching celana jeans Super Shaper perusahaan CCC ini. Semua dibuat terkesan oleh iklan tersebut dan tidak pernah lupa Harold pun kembali mengingatkan kepada semua karyawannya untuk bersiap-siap untuk menyambut launching celana jeans Super Shaper ini. Lalu kita akan dibawa kembali ke dalam toilet. Terlihat keadaan di sana sudah bersih dan tidak terlihat bercak darah satu titik pun. Bahkan keberadaan jasad Zema pun sudah tidak ada di toilet. Terlihat celana jeans itu membersihkan semuanya sendiri. Di sisi lain Libby terlihat menyapa Harold dan dia sangat senang bisa bertemu langsung dengannya. Harold pun memberikan respon baik kepada Libby. Kemudian Harold meninggalkan toko dan sekarang toko kembali sepi. Lalu kembali lagi di dalam toko CCC, seluruh karyawan sedang dibuat sibuk merapikan toko untuk persiapan launchingnya celana jeans Super Shaper besok. Di sini Craig mencoba menghubungi Zema lagi namun tidak ada respon sama sekali dari Zema. Kemudian ia memerintahkan Hunter untuk pergi mencari Zema. Lantas Hunter pun pergi mencari Zema ke dalam toilet wanita. Namun dia tidak menemukan keberadaan Zema, hanya melihat celana jeans yang menggantung di pintu kamar mandi. Di sini Hunter seperti terhipnotis setelah melihat logo yang ada pada celana jeans itu. Lalu Hunter mencoba untuk memakai celana jeans tersebut, namun celana tersebut seperti menggerakkan badannya sehingga kakinya tidak seimbang sampai kepalanya membentur pengait gantungan baju. Hal itu membuat Hunter seketika tewas bersimbah darah dan menjadi korban kedua dari celana jeans itu. Kemudian scene berpindah di dalam toko terlihat Libby yang sedang merapikan pakaian dan mencoba untuk berbincang dengan Surti mengenai kesukaannya dengan lagu Bollywood. Akan tetapi respon dari Surti biasa saja. Craig yang dibuat kebingungan dengan hilangnya Zema dan Hunter mencoba untuk menyuruh karyawan lain untuk mencari keberadaan mereka berdua. Akhirnya Craig pun menyuruh Libby untuk mencari Zema dan Hunter. Libby pun akhirnya pergi mencari mereka berdua. Tiba-tiba terlihat celana jeans itu masuk dengan sendirinya ke dalam kotak kardus. Libby yang mencari Zema dan Hunter dibuat syok setelah menemukan Zema tewas dengan kondisi tubuhnya terbelah menjadi dua. Libby yang merasa syok langsung memberitahukan keadaan sebenarnya kepada Craig dan Craig langsung pergi ke dalam toilet. Di sana mereka berdua dibuat kaget, hingga Craig mencoba untuk menenangkan Libby agar Libby tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi dan merahasiakan kejadian ini. Akhirnya mereka sendiri memindahkan mayat Zema ke dalam box dan ditaruh di lorong bersama sampah-sampah lainnya. Kemudian ia pun mengajak Libby pergi meninggalkan lorong tersebut. Di dalam toko Libby yang sedang bekerja dibuat sangat bingung dan ketakutan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Lord. Kemudian Lord membuka kotak kardus yang berisi celana jeans itu. Melihat celana jeans itu tidak pada tempatnya, ia pun bermaksud mengembalikan ke dalam gudang penyimpanan. Ketika ia memegang celana jeans itu dia seakan-akan seperti dihipnotis oleh celana jeans itu. Ia pun mencoba untuk memakai celana tersebut akan tetapi kejadian mengerikan menimpa dirinya. Tiba-tiba tangannya digigit oleh celana itu dan Lord diterkam oleh celana tersebut hingga Lord pun tewas seketika. Craig yang merasa frustasi pun akhirnya pergi untuk menemui Lord dan Libby yang melihat itu langsung mengikuti Craig ke dalam gudang. Di dalam gudang Craig dikejutkan oleh penemuan mayat Lord yang sudah termutilasi berada di dalam kotak kardus. Namun dia langsung dibuat kaget dengan kedatangan Libby. Craig mencoba untuk membujuk Libby untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Craig juga berjanji kepada Libby untuk menghubungi Harold dan ketika mereka berdua akan pergi, tiba-tiba Libby dipukul oleh Craig dari belakang sampai Libby pun pingsan seketika. Sementara itu keadaan di toko sudah ramai dengan kedatangan vlogger YouTuber yang ingin membeli celana jeans Super Shaper dan ingin melakukan siaran langsung di channel YouTube-nya itu. Tiba-tiba ketika YouTuber itu sedang melakukan pose dan berakting di depan kamera, dia langsung diterkam oleh celana jeans itu dan seketika kondisi di dalam toko tersebut menjadi kacau balau dan semua orang yang ada di sana tewas oleh celana jeans tersebut. Kemudian Craig kembali ke dalam toko. Dia dibuat sangat terkejut karena kondisi toko sudah sepi dan berantakan. Dia melihat celana jeansnya itu bisa hidup dan sedang meminum darah. Ia pun langsung bergegas kembali ke dalam ruangannya yang ternyata di sana sudah ada temannya Craig. Ia berdebat dengannya dan mencoba untuk menghalangi temannya untuk pergi keluar karena di luar sana kondisinya tidak aman.
Temanya yang tidak percaya malah menghina Craig. Craig yang sakit hati lalu membiarkannya pergi keluar dan akhirnya Craig pun melihat secara langsung dari CCTV temanya tewas dibunuh oleh celana jeans itu. Di dalam ruangan lainnya, Surti terlihat sedang asyik mendengarkan lagu India dan seketika si celana jeans itu ikut berjoget mengikuti irama lagu yang Surti dengarkan. Bergetarnya alarm HP Surti yang menandakan tiba saatnya untuk beristirahat. Surti pun langsung pergi menuju ruangannya dan si celana jeans berhenti berjoget karena ditinggalkan oleh Surti. Saat melihat patung manekin yang ada di toko, celana jeans itu langsung memberikan bintik darah di dahinya untuk dijadikan sebagai tubuhnya. Libby yang tersadar dari pingsannya langsung bergegas pergi ke dalam toko. Sesampainya di dalam toko, Libby tidak melihat satu orang pun di sana. Dia hanya menemukan sebuah kamera handycam yang berisi rekaman bahwa si celana jeans itu sedang membunuh orang di toko dan berjoget ria. Libby pun langsung pergi ke ruangan istirahat si Surti dan dia langsung menunjukkan isi rekamannya kepada Surti. Mereka berdua dibuat terkejut dan berusaha untuk melarikan diri keluar toko, tapi sayangnya pintu toko tersebut tertutup secara otomatis sehingga Libby dan Surti mencoba untuk mencari jalan keluar yang lain, dan sambil menghubungi Craig. Setelah terhubung dengan Craig, mereka pun menuju ke tempat Craig untuk meminta bantuan. Di dalam ruangannya Craig, mereka bertiga berdebat dan mencoba untuk memecahkan masalah yang terjadi. Libby mencoba untuk memberikan ide bahwa mereka harus menyalakan lagu Hamara India untuk mengalihkannya. Dan ternyata benar, si celana jeans itu datang sambil menari di dalam lorong. Ketika lagunya berhenti, celana jeans itu juga ikut berhenti, lalu menggedor-gedor pintu ruangan Craig. Kemudian di sini Libby menyuruh Surti untuk mencoba berkomunikasi dengan celana jeans itu menggunakan bahasa India. Surti pun melontarkan banyak pertanyaan kepada hantu celana jeans tersebut, mulai dari pertanyaan siapa dia, apa yang dia inginkan, usianya berapa, dan yang lainnya. Dengan membaca tulisan-tulisan yang ditulis celana jeans itu, akhirnya masalah ini terpecahkan. Ternyata hantu yang ada di dalam celana itu adalah Kirat. Kirat adalah si hantu celana jeans itu. Ia ingin keadilan untuk dirinya, dengan membalaskan dendam kepada semua orang yang ingin memakai celana jeans tersebut. Ternyata dulunya Kirat itu adalah anak kecil yang berusia 13 tahun yang sudah bekerja di kebun kapas milik perusahaan CCC ini. Dia bertugas mengolah kapas tersebut, akan tetapi, kejadian naas menimpa dirinya. Saat ia menuangkan kapas ke mesin penggilingan, kain sari yang dikenakannya itu ikut masuk ke mesin penggilingan dan menarik dirinya masuk ke dalam penggilingan tersebut. Seketika itu Kirat tewas mengenaskan, arwahnya menjadi gentayangan dan dalam wujud celana jeans milik perusahaan CCC. Setelah itu Libby dan Surti keluar dari ruangannya Craig dan mencoba untuk mendekati hantu celana itu, bermaksud untuk membujuknya dengan baik-baik, namun, tiba-tiba Craig keluar sambil membawa apar dan langsung menyemprotkannya ke arah si hantu celana jeans itu. Hantu celana jeans kabur dan malah semakin marah. Libby dan Craig pun berdebat hingga akhirnya Libby mengundurkan diri dari perusahaan ini dan Craig pun memecatnya. Di tengah perdebatan mereka berdua tiba-tiba lampu di toko padam. Craig pun ketakutan dan langsung pergi lari meninggalkan Libby dan Surti. Sementara itu Libby dan Surti pergi mencari arah perginya hantu celana jeans itu. Mereka menemukan tumpukan mayat dari teman-temannya. Ketika mereka berdua akan kabur dari gudang, Craig langsung menutup pagarnya kemudian mengunci Libby dan Surti di dalam gudang, dan memaksa mereka untuk menyerahkan rekaman itu kepada Craig. Akan tetapi Surti dan Libby menolak dan pergi bersembunyi di gudang. Craig yang tidak ingin karirnya hancur karena rekaman itu langsung ikut masuk ke dalam gudang dan mencari keberadaan Surti. Surti memberanikan muncul di depan Craig, dan Craig langsung saja menusuk Surti dengan pecahan kaca. Seketika itu Surti tewas. Craig langsung mengambil handycam, namun sayangnya kartu memorinya sudah diamankan oleh Libby. Di sisi lain segerombolan celana jeans pun masuk melalui pintu belakang. Libby yang bersembunyi dan merasa bahwa kondisi sekitar sudah aman, lalu memutuskan untuk pergi. Tapi sayangnya ketika Libby keluar dari persembunyiannya, Libby dihalang oleh Craig, dan Craig pun mencoba untuk membunuh Libby dengan cara mencekik lehernya. Libby pun kehabisan nafas hingga tubuhnya tergeletak di lantai. Tiba-tiba para hantu jeans itu datang dan langsung saja menyerang Craig dan memangsa Craig sampai tersisa tulang belulangnya saja. Libby yang masih hidup berpura-pura mati ketika hantu-hantu celana itu melewatinya. Libby pun langsung pergi ke dalam toko dan sesampainya di dalam, Libby dikejutkan oleh semua hantu celana jeans yang sudah berada di dalam toko.
Libby mencoba untuk melarang hantu celana jeans agar tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah kepadanya. Akan tetapi hasilnya sia-sia. Ketika pintu toko terbuka secara otomatis para pembeli sudah bersiap-siap di luar untuk berbelanja di toko CCC. Libby pun mencoba untuk menahan pintu toko agar pembeli tidak masuk ke dalam. Sayangnya Libby yang cuma satu orang tidak kuat menahan dorongan dari para pembeli hingga akhirnya ia terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Libby pun tewas bersama para pembeli yang dibunuh oleh celana jeans itu. Demikianlah alur cerita film dari Slex. Semoga bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.